Pak? Itu beritanya emang sempat viral kan. Bermasalah juga Ya orangnya. sekarang Pak harus lagi seger-segernya kasus ini, lagi panas-panasnya dia kita lagi. Iya, sama istri barunya ya, Iya. Pak? Itu istrinya orang, ini bukan istri orang sih. Belum ada surat cerai tapi udah dinikahi. Seperti boboksi ini tuh. Berarti sekarang mah Bapak ini masih di kejaksaan, masih ditahan kejaksaan atau ada di rumahnya? Ada dulu. Oh, ada di rumahnya? Iya. Harusnya dia masuk penahanan ya. Itu belum ada keputusan Udah dari lewat dari kejaksaan. masa ini. Kalau Iya. saya bukan ini kayak bukan suzon sih. Masih ada lobby-lobbyan mungkin kalau Iya. Iya. Cuma maksudnya kan udah jelas ya Pak yang diambil uangnya. iya. Kalau untuk membuktikan Kak ya, tidak perlu waktu lama kalau saya. Nah, Tapi kira nggak ada di situ untuk apa yang menghakimi. Kalau kita memang langsung menjelaskan, kita menghakimi orang juga gitu. Kita ikuti saja prosedur yang ada di sana. kalau misalkan dari sini dipanggil ya. Iya, tetap datang gitu. Nggak ada yang nggak datang. Saya suruh aparatur yang lain juga. Kalau memang dipanggil hari itu langsung berangkat. Iya. Semua orang tahu semua kan. Iya, bukan orang di dalam ini saja maksudnya. Bahkan pendamping desa mereka tahu juga. Karena ada gunanya pendamping desa kita. Seharusnya yang bisa marah di situ BPD Kak. BPD nih SK mereka SK Bupati. Tidak bisa seorang kepala desa memberhentikan BPD. Iya. Saya cerita dengan BPD, Pak seperti ini. Kalau BPD ditanya nggak tahu katanya mereka saya pernah ceritakan semua. Bahkan sebelum ini kasus ini naik. BPD udah tahu duluan ya Pak? Iya, saya sudah datengin ketua BPD. Saya bukan mengancam ya. Saya bilang dengan BPD, kalau memang kalian tidak mendengarkan, saya jalan sendiri juga. Iya, ini kasusnya dari awal Kak. Kalau saya cerita dengan awak media bisa ditutupi. Saya yang hancur balik. Iya kan? Saya cerita juga dengan yang lain bisa ditutupi. Ya, saya cari orang yang bisa yang saya percaya bahwa ini benar seperti ini. Masyarakat bergerak. Kalau katanya masyarakat kami nggak ada bukti, saya yang buktikannya. Kan seperti itu. Dan waktu masyarakat demo kemarin juga itu nggak ketemu ya Pak sama ini ya? Iya, karena memang dia nggak datang. Pernah saya bilang dengan Pak Kades ini sebelumnya, Pak Kades, kalau ini masyarakat sudah bergerak, gimana nantinya saya bilang? Bapak datang lah di sini saya bilang. Nggak sanggup ya. Kadang datengin mereka unjuk rasa masyarakat itu saya yang datengin. Masyarakat awalnya memang datang ke balai desa atau gimana? Enggak. Karena mereka sudah pihak polisian, pihak Kapolres bilang kalian tidak perlu mengacak-acak kantor desa, tapi kami janji kami bawa kalian ke bupati langsung. Audiensi kami di sana. Oh, udah audiensi ya? Udah dengan bupati. Makanya turunlah itu pemberhentiannya kepala desa kita ini. Tapi kalau memang tidak audiensi mungkin sudah habis balai desa kita. Iya. Langsung saya turunin ke situ. Saya yang datengin mereka di situ. Masyarakat di situ. Bahkan audiensi di kantor bupati saya ikut. Salah satu aparatur yang ada di sini saya yang ikut di sana. Iya. Karena kejam sebenarnya. Iya. Kalau memang dengar ceritanya aslinya kok mampu kata orang. Selama itu kita dijajah dengan orang kita sendiri. Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya memang belum ada yang berani gitu ya Pak speak up. Iya. Kalau mau kita ini orang berani orang besar semua sebelum saya. Sekdes sebelum saya itu Pak Tarmizi, tapi memang sekdes Kades yang dulu dia selama menjabat hanya 2 bulan kalau nggak salah diberhentikan. Udah itu Pak Heri saudaranya sendiri, Heri itu selama 3 bulan
ganti lagi Yopi. Pak Yopi ini orang Kedaton. Dia ini percayaan dari Pak Henry Rosadi Dewan, orang besar Iya. dia. Dia melawan, dikeluarkan, kan gitu. Kedua Ilham, yang sekarang itu Ilham itu ketua humas rumah sakit umum Bobazar. Iya, itu orang ini juga, media juga. Tapi mereka tidak, masih kita ini gini kayak nggak enakan sebenarnya. Iya. Satu kampung kita mau seperti itu. Tapi kalau kita biarkan, mau sampai kapan desa kita seperti ini? Benar. Nggak bakal maju. Iya. Ya, itu memang harus secara dingin, perlahan. 2024 itu saya cerita dengan tokoh kita di sini seperti ini. Tinggal waktunya saja katanya. Ya sudah. Kita kumpulin dengan masyarakat, bahwa masyarakat siap, baru jalan. Banyak juga. Yang korbannya memang saya terus korban. Iya. Bahkan sapi saya disuruh mengakuinya itu. Ada kan tuh di Oh iya, itu yang sapi. Iya. Maksudnya kasusnya gimana, Pak? Sapen tahun 2024 ada pengadaan itu ketahanan pangan. Itu 5 ekor sapi. Itu hanya kami disuruh foto sapi saya. Bilangnya kita untuk pengajuan bantuan sapi gitu ya. Tahu-taunya di sini keluar RPJ, berarti ada pengadaan sapi. Sapi tidak dibelikan tapi kami suruh mengakui sapi saya. Iya. Oh. Itu 50 juta juga. Berarti di Uangnya ke pada kades Iya, kami nggak ngelihat kalau bentuk uang. Ya memang ke sana semua. Bumdes, kita cerita Bumdes juga kayak itu kan sapi udah keluar. Itu sapi itu 5 ekor, 50 juta tidak dibelikan sama sekali. Bumdes, ketahanan pangan 2025 itu punya kita 179 juta. 20% dari dana desa. Itu katanya dibelikan ikan untuk Bumdes. Bumdes kalau Bumdes masuk rekening Bumdes dari dana desa, dari rekening desa ke Bumdes, ditarik oleh Bumdes, serahkan dengan kepala desanya. Dan itu dibeliin di situ ikan hanya berapa biji gitu, nggak dibelikan pakan, uang itu kurang lebih 83 juta. nggak ada sama sekali juga ini, Iya, Pak. kita logika saja Kak, cukup nggak apa kolam kecil menampung di situ 15.000 ekor. Enggak. Ya kan? Harusnya itu lebih ini ya. berarti buat formalitas doang kan? Semua kegiatan hampir begitu kan. Iya. Ya Allah. Berarti udah banyak banget ya, Pak. Harusnya kayak kolam ikan tadi udah ada, irigasi, lebih banyak. Iya, itu mungkin. sampai 2024 aja kayak. Kalau saya yang dudukin kursi hari ini dari bulan kemarin itu mencapai 100 berapa juta dana yang sudah dimakan. Belum keluar uangnya sudah bisa di korupsi itu Pak. Makanya kalau kiranya orang saya enak duduk di sini. Mikirin mumetnya itu seperti apa di situ. Iya. Orang watunya enak. Iya. Tapi menurut Bapak penyebab utama terjadinya penyimpangan dana desa ini apa, Pak? Apa karena aturannya yang rumit, apa fasilitas yang kurang, atau masalah kejujuran? Salah satu memang kejujuran. Iya. Di situ. Kalau aturan itu bisa kita kerjakan semua Kak sebenarnya. Iya. Iya. Dan juga Sama-sama. kalau memang ya salah satunya peluang. Melihat peluang. Kalau menurut saya, sebelum menjadi kepala desa, kepala desa yang akan ke depan ya, jangan untuk menjadi kepala desa kalau memang tidak ada usaha sebelumnya. Iya. Tapi maaf Pak, saya motong. Rata-rata kalau kita mau nyalon itu emang ya cuma itulah pekerjaannya gitu Iya. kan. Iya, tapi kalau memang kita buka Kak, banyak kepala desa yang sudah ada usaha. Iya. Dari hasil itu ya Pak? Iya. Tapi sebelumnya kayak kita buka sekarang Pelumbapang. Pelumbapang itu besar dia usahanya. Tidak bakal dia untuk makan dana desa. Itu saja lokasi, apa logikanya. Iya. Iya. Kedaton memang ada juga. Udah kerjaan.
Canggu memang nggak ada Kak ya. Iya, cuma menghasilkan itu. Dan juga mencalon kepala desa itu nggak cukup dari 100 juta Kak. Betul. Iya. Bahkan Taji Malela itu habis 1,5 miliar depositif ya. Taji Malela. Taji Malela dari Canggu Taji Malela. Oh, itu waktu kampanyenya ya Pak? Semua. Kalau nyampe kampanye 1 miliaran ya gitu. Lebih-lebih kayak dewan Kak. Gajinya cuma berapa? Gaji kepala desa. Hitung-hitung untuk kalau untuk sekarang itu 2.600.000. Ditambah kurang lebih 3.900.000. Seluruh. Seluruh. Berapa tahun kita balikinnya? Iya. Kalau kita mikir jujur nggak bakal balik. Enggak gitu kan, bakal Pak? balik. Hanya menang nama kepala desa. Betul. Iya. Berat. Makanya kalau untuk itu sebelum jadi kepala desa sudah ada usaha sebelumnya. Adalah untuk nutup itu. Nombok terus saya 6 bulan kayak 6 bulan di sini udah 7. Udah 2 sapi saya yang saya lepas. Iya. Hampir 30 juta uang saya di sini. Oh, Bapak punya usaha Ternak sapi sih. ternak sapi. Iya. Tapi kalau untuk memikirkan kerugian, saya nggak memikirkan kerugian, tapi desa saya bisa maju. Itu tujuan saya. Dan juga bukan nggak ada dana desa, tapi saya tidak mau makan. Lebih baik saya habis usaha saya, tapi saya tidak ada kasus yang di situ. Kalau kita minjem dana desa Kak, nantilah aja bayarnya, pasti itu. Makanya penyebabnya seperti itu. Kepala desa yang korupsi ini pinjam uangnya di situ dari dana desa, nggak bisa dibalikin lagi. Itu yang bisa Ya udahlah nanti. Iya, nggak bisa Kalau diganti. tunda-tunda. Ketika gajian seluruh kepala desa Lampung Selatan itu SK mereka ada di Bank Lampung semua. Benar. Kalau dihabisin itu Kak, 120 juta mereka ngambil. Sisa gaji dari 2.600.000 itu hanya nyisa 100 berapa juta. Iya. Oh, berarti selama 5 tahun itu kita bisa nggak deh 120 juta seluruh itu? 8 tahun Kak. Oh, 8 tahun. Iya. Sekarang Pak SK Balai 8 tahun. SK 8 tahun. Iya. Oh. Tapi pembelian 5 tahun sekali kan Pak? Ini kan Iya. peraturan yang terbaru Kak. Oh, iya peraturan Kemarin kan 6 tahun ya. 6 tahun disahkan. Udah itu minta 3 tahun lagi, mereka 9 tahun. Oh, iya. Yang disahkan hanya 2 tahun. Oh, berarti sekarang 8 tahun. Iya. Oh. Yang peraturan yang terbaru 8 tahun. Sebenarnya ya presiden aja kita 5 tahun sekali. Iya. Negara itu bukan desa. Pemimpin desa 8 tahun. Apa enggak ini? Nggak dikaji sebenarnya ada kepentingan lah di situ. Iya. Udah ada semua program itu Pak. Iya. Udah kita ada apa-apa. Buat kerja saya. Iya. Kan belum ya. Belum juga. Berarti kejaksaan ini memang nggak datang sama sekali ya Pak? Ke sini. Iya. Kalau datangnya kemarin itu yang surat aja. Udah gitu. Iya. Kayak misalkan ngobrol atau bahas apa, nggak ada. Kayak mendekatkan diri gitu Enggak. juga. Itu kecamatan Kak yang ngurusin seperti itu gini kayak. Monep namanya. Monep itu 6 bulan sekali. Monep itu dari kecamatan lah yang meriksa kita di sini. Apakah ada penyimpangan atau tidaknya itu kecamatan harusnya lebih tahu. Dari kecamatan ke inspektorat, dari inspektorat baru kejaksaan. Tidak mungkin, nggak pernah ada kejaksaan yang turun langsung ke sini. Harusnya mereka bertanggung jawab juga dari kecamatan. Iya, soalnya ada aturan baru juga Pak. Iya. Jaksa jaga desa. Iya, kenapa apa Kak ya?
udah tahu nih kepala desa korupsi masih bisa menarik